Cerita pun berlanjut. Kaisar yang mendengar penjelasan Jihad langsung dibuat terkejut hingga keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Ia seakan tidak percaya bahwa Jihad benar-benar menyampaikan permintaan seperti itu karena Eliza meminta Kaisar untuk menikamnya demi penyelesaian quest tersebut. Di saat yang sama setelah menyampaikan hal itu kepada Kaisar, Jihad kembali membalikan badannya ke arah Eliza. Dengan tegas ia melarang Eliza untuk tidak menyerah begitu saja. Dan Jihad terus berusaha meyakinkan agar tidak mengambil keputusan yang gegabah. Terlihat jelas bahwa Jihad masih belum bisa menerima keputusan yang dibuat oleh Eliza. Lalu Eliza melakukan tindakan nekat karena merasa sudah tidak memiliki pilihan lain. Ia tampak melukai dirinya sendiri hingga kondisi tubuhnya semakin memburuk. Melihat hal itu, situasi pun berubah menjadi semakin menegangkan karena Eliza benar-benar terlihat telah menyerah pada keadaannya. Kemudian Jihad dan Kaisar menyaksikan kejadian itu langsung terperangah. Keduanya pun berteriak dan berusaha menghentikan Eliza, memintanya untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Kepanikan pun mulai terlihat di wajah mereka karena tidak menyangka Eliza akan mengambil keputusan sejauh itu. Dan panel biru pun muncul di hadapan Kaisar, memberitahukan bahwa Ratu Laba-Laba Eliza telah terkena racun mematikan dan HP miliknya sudah turun hingga di bawah 10%. Melihat hal tersebut, Kaisar pun sedikit kebingungan dan merasa heran mengapa Eliza bisa mengambil keputusan senekat itu. Lalu Jihad yang melihat keadaan Eliza langsung mengusap wajahnya dengan lembut sambil bertanya mengapa Eliza sampai menyakiti dirinya sendiri. Sementara itu, Eliza yang terus menahan rasa sakit akibat racun mematikan tersebut sudah tidak mampu menjawab pertanyaan Jihad. Ia hanya bisa menyebut namanya sendiri berulang kali dengan suara yang semakin melemah. Kemudian Eliza kembali meminta Jihad untuk menyampaikan kepada Kaisar agar segera menikamnya. Jihad yang tidak tega dan tidak ingin kehilangan Eliza pun tampak kebingungan karena ia tidak tahu apakah harus menuruti permintaan tersebut atau tidak. Namun Eliza kembali meyakini agar segera melakukan apa yang ia katakan. Sementara itu Jihad yang masih belum siap untuk berpisah hanya bisa memegang wajah Eliza dengan perasaan yang begitu berat. Tak lama setelah itu Jihad pun mundur beberapa langkah dan memerintahkan Kaisar untuk segera menikam Eliza. Mendengar berita tersebut, Kaisar kembali memastikan kepada Jihad. Ia pun bertanya apakah Jihad benar-benar sudah memikirkan dengan matang dan apakah keputusan itu memang tidak akan menjadi masalah baginya. Lalu Jihad yang mendengar pertanyaan dari Kaisar pun langsung membalikan badannya dan menghadap ke arah Kaisar. Dengan nada panik, Jihad berteriak bahwa Eliza memintanya untuk segera menikamnya karena waktu mereka sudah tidak tersedia lagi. Kaisar yang masih ragu pun kembali bertanya apakah keputusan itu benar-benar tidak akan menjadi masalah. Jihad yang mendengar pertanyaan tersebut kembali mengatakan bahwa Eliza akan baik-baik saja untuk saat ini. Dengan nada yang semakin panik, Jihad pun berteriak dan menyuruh Kaisar agar segera menikam Eliza sebelum semuanya terlambat. Kaisar yang masih dipenuhi kebingungan pun tidak ingin membuang waktu. Ia segera mencabut pedangnya dan bersiap untuk menikam Eliza sesuai dengan permintaan yang telah disampaikan kepadanya. Kemudian Kaisar mengangkat pedangnya dan mengumpulkan seluruh tenaganya. Tanpa ragu ia langsung menghempaskan tebasannya ke arah tubuh Eliza, menandakan bahwa keputusan yang sulit itu akhirnya harus diambil. Sedetik kemudian panel biru pun muncul dan memberitahukan bahwa Kaisar telah berhasil mengalahkan Field Boss Spider Queen Eliza. Pencapaian tersebut juga akan dicatat ke dalam jurnal petualangan sebagai bagian dari rekam jejak perjalanannya. Karena efek dari Devour, seluruh stat Kaisar pun meningkat sebesar +6. Namun setelah mengalahkan Eliza, Kaisar pun hanya terdiam sambil memperhatikan apa yang sedang terjadi pada Eliza, seolah menunggu sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menunggu apa yang akan terjadi, Kaisar dan Jihad tiba-tiba terkejut oleh perubahan pada Eliza. Keduanya masih terperangah. Sementara Eliza yang sudah berubah menjadi wujud kecil menyapa mereka. Ternyata Eliza yang sebelumnya memiliki tubuh besar kini berubah menjadi sosok yang jauh lebih kecil setelah dikalahkan. Tak lama kemudian panel biru pun muncul dan memberitahukan bahwa Kaisar telah menemukan Hidden Limit Boss Eliza, sosok yang selama ini menjadi parasit di dalam tubuh Spider Queen Eliza. Kemudian panel biru pun masih terus bermunculan, memberitahukan bahwa tingkat loyalitas dan keintiman Eliza terhadap Jihad telah mencapai level maksimal. Tak lama kemudian sebuah panel biru muncul
dan menyatakan pada kaisar apakah ia ingin menerima Elijah sebagai bawahan yang akan berada di bawah naungan Guardian Jihad. Lalu kaisar yang sedang membaca panel yang muncul di hadapannya, ia sedikit terperangah. Kemudian ia bergumam bahwa Elijah ternyata adalah tipe parasit. Kaisar teringat zaman dulu, di dalam game Time Rob ada bos seperti itu, tipe bos spesial yang memparasit monster. Makhluk seperti itu biasanya tidak mati dalam satu kali serangan dan akan berpindah di antara inang yang berfungsi sebagai wadah mereka, yang membuat para player kesal terhadap monster tipe itu. Namun kaisar sama sekali tidak menyangka bahwa makhluk seperti itu justru akan datang menghampirinya. Sementara itu di hadapannya Jihad tampak sangat gembira setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ternyata Elijah hanyalah parasit yang selama ini hidup di dalam tubuh monster laba-laba tersebut. Tak lama setelah itu panel biru kembali muncul dan menampilkan daftar bawahan yang berada di bawah Guardian Jihad. Melihat hal tersebut, kaisar pun sedikit kebingungan. Ia lalu berkata bahwa entah bagaimana dirinya malah mendapatkan Guardian lain, padahal ia sudah memiliki seorang Guardian sebelumnya. Kemudian kaisar mencoba berpikir lebih serius dan kembali membaca panel biru yang ada di hadapannya. Sambil memegang dagunya, ia memperhatikan setiap informasi yang tertera di sana. Setelah mempertimbangkan sejenak, kaisar pun berkata bahwa memiliki Elijah sebagai bawahan ternyata bukan pilihan yang buruk. Setelah itu, kaisar kembali bergumam sambil memikirkan semua yang telah dilakukan oleh Jihad sejauh ini. Menurutnya, Guardian Jihad ternyata sangat berguna. Selain pandai mengumpulkan item, Jihad juga penurut dan bahkan berhasil membawanya menemukan hidden field yang langka. Sambil menampilkan senyum licik di wajahnya, kaisar pun berkata bahwa Jihad memang benar-benar luar biasa. Seketika Jihad merasa panik tanpa mengetahui alasannya. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya, seolah ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya hingga Jihad pun bergumam, bertanya-tanya perasaan mengerikan apa yang sebenarnya sedang ia rasakan saat ini. Lalu Elijah seketika melompat dari tangan Jihad. Jihad pun langsung membalikan badan dan mengikuti arah lompatan Elijah. Ternyata Elijah melompat tepat ke atas pundak kaisar. Melihat hal itu, kaisar pun tampak terperangah dan hanya bisa memperhatikan Elijah dengan ekspresi bingung, seolah tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian Elijah mencoba berbicara kepada kaisar, namun karena tidak mengerti bahasa yang digunakan Elijah, kaisar hanya bisa terdiam dan memperhatikan dengan bingung. Di sisi lain, Jihad yang mendengar ucapan Elijah langsung membantu menerjemahkan. Menurut Jihad, Elijah sedang mengucapkan terima kasih kepada sang master. Mendengar hal itu, Elijah pun menatap kaisar dengan mata yang berkaca-kaca, seolah membenarkan apa yang baru saja diartikan oleh Jihad. Dan Jihad kembali mengartikan apa yang dikatakan oleh Elijah. Menurutnya, Elijah ingin membalas budi kepada kaisar dan meminta sang master untuk mengikutinya. Mendengar hal tersebut, kaisar pun terdiam sejenak. Ia masih tidak memahami mengapa Elijah ingin membalas budinya. Karena menurutnya kaisar hanya melakukan apa yang memang harus dilakukan sejak awal. Dan Elijah pun mengangkat salah satu tangannya sambil terus menyebut namanya sendiri berulang kali. Dari gerak-geriknya, Elijah seolah sedang berusaha mengajak kaisar untuk pergi dari tempat itu. Tak lama setelah itu, mereka bertiga pun langsung berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Elijah. Di tengah perjalanan, Elijah kembali berbicara dan kaisar pun mencoba mendengarkan apa yang sedang ia katakan. Sementara itu, Jihad kembali mengartikan ucapan Elijah. Menurutnya, Elijah mengatakan bahwa mereka sudah hampir sampai di tempat tujuan. Kemudian kaisar pun menghentikan langkahnya setelah mereka tiba di sebuah tempat. Di lokasi tersebut terlihat begitu banyak sarang laba-laba yang memenuhi area sekitarnya. Tak lama kemudian panel biru pun muncul dan memberitahukan bahwa kaisar telah berhasil menemukan sebuah lokasi yang tersembunyi. Panel biru kembali muncul dan menampilkan nama lokasi tersebut, Spider Queen X Ethery. Tak lama setelah itu ratusan laba-laba bermunculan dan langsung menghalangi kedatangan kaisar beserta Jihad. Melihat pemandangan itu, kaisar pun bergumam, bertanya-tanya apakah tempat tersebut merupakan lokasi penetasan telur milik Spider Queen. Di saat yang sama, seluruh laba-laba yang berada di tempat itu mulai mengeluarkan suara yang mengerikan secara bersamaan. Tak lama kemudian panel merah pun muncul dan memberitahukan bahwa monster yang berada di hadapan kaisar adalah Spider Queen Hatchling, seekor field boss. Kemudian kaisar pun bergumam bahwa itu memang benar seekor field boss. Ia lalu menyadari bahwa graduation quest hanya mengharuskan untuk mengalahkan seekor field boss.
Berarti meskipun bukan Eliza yang telah dikalahkan, hal itu tetap tidak menjadi masalah. Walaupun quest tersebut sejak awal memang dibuat khusus untuk memburu Eliza. Kemudian sebuah panel biru berukuran besar muncul dan mengambilkan informasi mengenai Field Boss Han. Di dalamnya dijelaskan bahwa quest tersebut dapat diselesaikan dengan mengalahkan Field Boss Riven, Spider Queen Eliza. Quest itu juga memiliki syarat minimum mencapai level 24. Sementara hadiah penyelesaiannya akan diberikan sesuai dengan peringkat yang berhasil diraih, mulai dari rank D hingga rank S. Dan lagi pula Eliza merupakan satu-satunya field boss dalam quest tersebut. Jadi menentukan hasil akhirnya bukanlah siapa target yang diburu, melainkan seberapa baik skor yang mereka peroleh saat menyelesaikan perburuan terhadap Eliza. Kemudian Kaiser kembali bergumam, jika memang begitu, bagaimana jika ia memburu semua makhluk yang ada di tempat itu sekaligus? Senyum menyeringai pun perlahan muncul di wajahnya, seolah ia sudah yakin akan memperoleh hasil terbaik dalam quest tersebut. Setelah itu Kaiser kembali bergumam, kalau begitu mari kita buktikan. Tanpa membuang waktu, ia langsung mencabut pedangnya dan bersiap menghabisi seluruh laba-laba yang berada di dalam gua tersebut. Sedetik kemudian, Kaiser langsung melompat ke arah gerombolan laba-laba yang berada di hadapannya. Sambil melayang di udara, ia mengangkat pedangnya dan bersiap melancarkan tebasan. Begitu jaraknya semakin dekat, Kaiser langsung mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Tebasan tersebut menghantam kawanan laba-laba dan memicu ledakan yang cukup dahsyat, hingga menghancurkan area yang ada di sekitarnya. Tanpa menunjukkan sedikit pun keraguan, Kaiser terus melancarkan tebasan demi tebasan ke arah kawanan laba-laba. Serangannya yang bertubi-tubi membuat seluruh musuh di hadapannya tumbang satu persatu. Sementara itu percikan darah berhamburan ke udara. Semakin lama serangan Kaiser semakin brutal, hingga tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi para laba-laba untuk melawan. Di sisi lain, Jihad dan Eliza menyaksikan pertarungan tersebut hanya bisa terperangah melihat kekuatan Kaiser. Eliza kemudian memberi isyarat bahwa Kaiser benar-benar luar biasa. Jihad yang memahami arti dari bahasa isyarat Eliza pun langsung mengangguk dan berkata bahwa apa yang dikatakan Eliza memang benar. Menurutnya Kaiser bukan hanya hebat, tapi juga memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Setelah rentetan serangan Kaiser berakhir, kawanan laba-laba itu pun mulai berjatuhan satu persatu. Tubuh mereka telah terpotong-potong akibat tebasan brutal yang baru saja dilancarkan Kaiser. Sementara itu Kaiser mendarat dengan satu lututnya menyentuh tanah setelah menyelesaikan serangan dari udara. Kemudian panel biru pun muncul dan memberitahukan bahwa Kaiser telah berhasil menyelesaikan trial pertama Field Boss Han. Panel tersebut juga menampilkan hasil perburuannya, yaitu Hidden Field Boss 1 dan Field Boss Han 34. Setelah melihat hasil itu, Kaiser pun berdiri tegak sambil berembuskan napas panjangnya, berusaha menghilangkan rasa lelah setelah menghabisi kawanan laba-laba tersebut. Dan panel biru pun bermunculan memberitahukan bahwa Kaiser telah berhasil mencapai S rank dengan total 1471 poin. Tak hanya itu, Kaiser juga menjadi orang pertama yang berhasil meraih S rank pada trial pertama Field Boss Han. Terlihat pedang Kaiser yang masih berlumuran darah setelah pertarungan sengit tersebut. Tak lama kemudian panel biru kembali muncul dan menginformasikan bahwa Kaiser resmi tercatat sebagai rank 1, memperoleh gelar S rank pertama, serta dinobatkan sebagai lulusan terbaik dalam graduation quest. Lalu karena dari efek Throne of Time Attack telah aktif, seluruh stat Kaiser kembali meningkat sebesar +5. Mengetahui hal itu, Kaiser pun memegang kepalanya sambil bergumam tipis. Dengan nada puas, ia bergumam, "Nah, itu baru mantap." Setelah itu, Eliza tiba-tiba kembali melompat ke atas pundak Kaiser. Ia mencoba mengajak Kaiser berbicara dengan terus menyebut namanya. Mendengar hal itu, Kaiser pun mengucapkan terima kasih kepada Eliza karena hadiah yang diberikannya benar-benar melampaui imajinasinya. Mendengar ucapan tersebut, Eliza pun tampak terharu dan menatap Kaiser dengan mata yang berkaca-kaca. Kemudian Jihad juga memberitahukan kepada Kaiser arti dari kata-kata Eliza, bahwa Eliza bilang dia belum memberikan hadiah kepada Kaiser. Lalu Kaiser langsung menoleh ke arah Eliza. Dan Eliza terus menjelaskan walaupun Kaiser tak tahu apa arti dari bahasa Eliza. Kemudian Jihad mengartikan apa yang dikatakan Eliza. Dia bilang hadiahnya ada di atas sana. Lalu Kaiser pun noleh ke arah kiri sesuai apa yang ditunjuk oleh Jihad. Kemudian panel biru pun muncul memberitahukan bahwa Ace of Trust telah diaktifkan.
Saat menggunakan skill tersebut, Kaiser melihat sebuah cahaya merah yang cukup terang di pojok atas gua. Tak lama kemudian panel biru pun kembali muncul dan menginformasikan bahwa Kaiser telah menemukan Fragment of Destiny. Melihat batu tersebut dan mengetahui namanya, Kaiser pun langsung terperangah. Dengan nada penuh keterkejutan, ia bergumam, Fragment of Destiny. Shin kemudian beralih keluar goa. Di depan mulut goa, puluhan player telah berkumpul, memenuhi area dengan wajah-wajah yang dipenuhi antusias sekaligus kewaspadaan. Mereka semua menunggu satu hal yang sama, yaitu kemunculan Queen Eliza. Semua percakapan terdengar di antara kerumunan, dan ada salah satu seorang player yang angkat bicara, memecah keheningan. Mereka sudah menjelajahi hampir seluruh area dungeon itu. Setiap sudut sudah mereka periksa, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Queen Eliza. Tinggal tempat itu yang belum mereka masuki. Kalau dugaan mereka benar, dia pasti bersembunyi di dalam goa itu. Beberapa player lainnya mengangguk setuju. Mereka telah menghabiskan waktu berjam-jam menyisir setiap wilayah yang bisa dia jangkau. Kini hanya goa di hadapan mereka yang tersisa, satu-satunya lokasi yang masih menyimpan harapan sekaligus menjadi dugaan terkuat tempat Queen Eliza berada. Karena itu tak seorang pun berani meninggalkan tempat tersebut, memilih menunggu dengan penuh waspada jika sang Queen Eliza akhirnya menampakkan diri. Tak lama kemudian seorang pria berambut coklat berteriak, memerintahkan seluruh player agar tidak gugup dan cukup melakukan semuanya seperti yang telah mereka latih sebelumnya. Setelah itu ia mengajak semua player untuk bersama-sama mengalahkan Eliza, lalu berkumpul kembali di Biron setelah misi selesai. Di sisi lain, seluruh player yang mendengar ajakan pria berambut coklat tersebut langsung menyambut dengan penuh semangat. Mereka serempak berteriak, menyatakan persetujuan dan segera bersiap menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Suasana pun berubah menjadi semakin penuh tekad, karena setiap pemain sudah siap menghadapi pertarungan melawan Queen Eliza. Kemudian sebuah panel biru berukuran besar muncul di hadapan mereka, menginformasikan bahwa laba-laba Queen Eliza telah dikalahkan dan trial telah resmi berakhir. Seketika suasana di depan mulut goa berubah menjadi sunyi dan mencekam. Seluruh pemain terkejut dengan informasi yang diberikan oleh sistem. Raut wajah mereka yang sebelumnya dipenuhi harapan setelah berusaha payah mencari Eliza kini langsung berubah menjadi kecewa. Hanya dengan satu pemberitahuan tersebut, seluruh usaha yang telah mereka lakukan seakan runtuh begitu saja. Tak ada satupun yang menyangka bahwa seseorang telah lebih dahulu mengalahkan Spider Queen Eliza dan mengakhiri trial sebelum mereka sempat menemukannya. Setelah mengetahui informasi yang tertera pada panel biru, seluruh player langsung terlibat dalam perdebatan. Ada yang kebingungan dan berkata bahwa monster itu bahkan belum sempat muncul, jadi siapa yang berhasil membunuh Queen Eliza? Kemudian player lain menduga mungkin ada guild lain yang datang lebih dahulu menyelesaikan quest tersebut. Namun dugaan itu langsung dibantah oleh player lain yang menegaskan bahwa mereka pihak pertama yang tiba di tempat itu. Akibatnya suasana pun semakin gaduh karena tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa sebenarnya yang telah mengalahkan Queen Eliza terlebih dahulu. Di tengah kegaduhan itu, pria berambut coklat yang sebelumnya begitu semangat kini tampak kebingungan. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya, seolah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tanpa membuang waktu, ia langsung memerintahkan teman-temannya untuk membuka real time, karena peringkat baru saja diperbarui oleh sistem. Ia ingin mengetahui siapa sebenarnya player yang berhasil mengalahkan Queen Eliza lebih dahulu. Kemudian pria berambut coklat itu berbicara sambil menatap layar biru. Dengan raut wajah yang masih dipenuhi keterkejutan, ia mengatakan bahwa baru saja muncul seorang top ranker mendapatkan achievement karena telah mengalahkan Ratu Laba-Laba Eliza. Mendengar perkataan tersebut, pria yang berdiri di sebelahnya langsung berteriak kaget. Ia sama sekali tidak percaya bahwa sudah ada seseorang yang berhasil menaklukkan Spider Queen Eliza lebih dahulu, bahkan hingga memperoleh achievement dari sistem. Suasana di antara para player pun kembali menjadi semakin gaduh, karena mereka penasaran dengan identitas top ranker tersebut. Kemudian para player yang semangatnya telah dipatahkan itu kembali saling berdebat. Salah satu dari mereka bahkan menduga bahwa seorang yang berhasil mengalahkan Queen Eliza pasti seorang hacker, karena menurutnya mustahil ada player yang mampu menyelesaikan quest tersebut dalam waktu yang sesingkat itu. Di sisi lain ada player lain justru lebih penasaran dan langsung bertanya siapa sebenarnya nama orang yang telah lebih dahulu mengalahkan Queen Eliza.
Mendengar pertanyaan itu, pria berambut coklat tersebut segera menjawab bahwa ia akan langsung memeriksa peringkat real time yang baru saja diperbarui oleh sistem. Tanpa membawa waktu, ia membuka daftar peringkat dan memulai mencari nama player yang berhasil menyelesaikan quest tersebut. Suasana di sekitar pun mendadak hening. Seluruh pemain menunggu dengan penuh rasa penasaran, berharap segera mengetahui identitas orang yang telah mendahului mereka. Sesaat kemudian, pria berambut coklat itu langsung terdiam sambil menatap layar dengan ekspresi terkejut. Dengan suara yang masih dipenuhi rasa tidak percaya, ia akhirnya menyebut nama player yang berada di peringkat pertama. Ternyata orang yang telah lebih dahulu menyelesaikan quest dan mengalahkan Queen Eliza adalah Kaiser. Mendengar nama itu, seluruh pemain langsung dibuat tercengang, karena tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa nama tersebutlah yang muncul di posisi teratas. Kemudian Shin pun kembali beralih ke dalam goa. Terlihat Kaiser yang telah mengambil fragmen yang berkilau itu menggenggamnya dengan erat. Sambil memperhatikan batu tersebut, Kaiser mulai mengamatinya dengan seksama. Dari hasil pengamatannya, ia mengetahui bahwa melalui fragmen itu, dirinya dapat memperoleh sebuah kelas quest yang disebut Inheritance of Fate. Di sisi lain, tepat di belakang Kaiser, Jihad mengacungkan kedua jempolnya sambil tersenyum bangga. Dengan nada penuh semangat, ia mengucapkan selamat kepada masternya, karena akhirnya Kaiser bukan lagi sekedar seorang pengangguran biasa, melainkan menjadi seorang petualang sejati. Dan Eliza juga bangga terhadap Kaiser. Setelah merenung cukup lama, Kaiser bukannya merasa senang karena berhasil mendapatkan fragmen tersebut. Ia justru memilih duduk sambil terus menatap batu merah di tangannya, seolah sedang memikirkan sesuatu dengan sangat serius. Semakin lama, ekspresi Kaiser pun terlihat semakin murung, hingga membuat Jihad yang berada di sampingnya ikut kebingungan. Melihat sikap sang master yang tidak seperti biasanya, Jihad akhirnya memberanikan diri untuk bertanya bahwa apa sebenarnya yang membuat Kaiser begitu memikirkan fragmen tersebut. Di sisi lain, Eliza juga menunjukkan rasa penasarannya. Ia tidak mengerti mengapa sang master justru tampak lemas setelah berhasil memperoleh fragmen yang seharusnya menjadi hadiah berharga. Suasana pun berubah menjadi hening, sementara Jihad dan Eliza menunggu jawaban dari Kaiser. Tak lama setelah itu, Kaiser akhirnya menjawab pertanyaan Jihad. Dengan nada serius, ia mengungkapkan kegelisahannya bahwa dirinya memiliki firasat buruk terhadap fragmen yang baru saja ia peroleh. Mendengar jawaban itu, Jihad langsung terkejut. Ia tidak mengerti mengapa sang master bisa memiliki pemikiran seperti itu. Lalu segera menyuruh Kaiser untuk lebih dahulu melihat hadiah quest yang baru saja didapatkannya. Menuruti perkataan Jihad, Kaiser pun mengalihkan pandangannya sesaat kemudian. Informasi mengenai hadiah quest itu pun ditampilkan. Hadiah yang diperoleh Kaiser ternyata adalah Relic of Cassiar. Kemudian Jihad kembali menegaskan ucapannya. Dengan wajah yang sangat serius, ia menyodorkan tangannya ke arah Kaiser sambil menjelaskan bahwa hadiah yang baru saja didapatkan sang master adalah sebuah relik. Jihad pun kembali berkata bahwa akhirnya Kaiser juga berhasil memperoleh relik. Sama seperti player lainnya, ucapan itu disampaikan dengan nada penuh semangat. Karena menurut Jihad, sang master akhirnya mendapatkan hadiah yang selama ini juga dimiliki oleh player lain. Mendengar jawaban Jihad yang terdengar cukup keras karena terlalu bersemangat, Kaiser pun merasa tidak terima. Ia langsung berdiri dan menatap Jihad dengan tatapan serius. Dengan nada tegas, Kaiser bertanya apakah Jihad tidak melihat penalti kegagalan yang tertera pada quest tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa jika quest itu gagal, maka quest tersebut akan langsung menghilang. Kelas miliknya akan dicabut, bahkan ia khawatir dirinya akan berubah menjadi seorang NPC yang hanya memiliki sedikit kebebasan. Setelah menegaskan semua itu kepada Jihad, Kaiser pun langsung menunjuk panel biru yang berisi informasi mengenai penalti quest tersebut, seolah ingin membuktikan bahwa kekhawatirannya bukanlah tanpa alasan. Setelah meluapkan kekesalannya kepada Jihad, Kaiser pun memegang kepalanya. Wajahnya dipenuhi kegelisahan sambil membayangkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Menurut Kaiser, jika semua itu benar-benar terjadi, maka seluruh usaha yang telah ia bangun hingga sejauh ini akan hancur begitu saja, hanya karena satu kegagalan. Semua kerja keras yang selama ini ia perjuangkan bisa lenyap dalam sekejap. Di tengah kepanikannya yang memenuhi pikirannya, Kaiser tiba-tiba teringat akan satu hal yang belum sempat ia pikirkan. Ia pun langsung menoleh ke arah Jihad dan bertanya jika suatu saat kelas miliknya benar-benar hilang, lalu apa yang akan terjadi pada Jihad. Mendengar pertanyaan tersebut, Jihad kembali dibuat terkejut, sementara keringat dingin mulai bercucuran di kepalanya.
Ia seolah tak percaya bahwa pertanyaan seperti itu baru saja keluar dari mulut sang master. Untuk sesaat, Jihad hanya terdiam karena tidak menyangka Kaisar justru lebih mengkhawatirkan nasib dirinya dibandingkan keadaan yang sedang ia hadapi. Setelah dibuat terkejut oleh pertanyaan Kaisar, Jihad langsung berteriak sambil mengepalkan tangannya. Dengan nada yang terdengar kesal, ia bertanya apakah sang master benar-benar meragukan kesetiaan yang selama ini ia miliki. Ucapan itu terlontar begitu saja karena Jihad merasa kesetiaannya kepada Kaisar sedang dipertanyakan. Tak lama setelah itu, sebuah panel pun menampilkan informasi mengenai loyalty Jihad yang saat ini berada di angka 15 dari 100. Kemudian Jihad kembali menegaskan ucapannya dengan nada yang semakin tinggi. Ia bertanya, apakah sang master benar-benar berpikir bahwa dirinya memberi semangat hanya karena senang bisa mengkhianati dan melarikan diri setelah sang master kehilangan segalanya? Jihad sama sekali tidak bisa menerima anggapan tersebut karena menurut kesetiaannya pada Kaisar tidak pernah berubah sejak awal. Sementara itu, Kaisar yang mendengar luapan emosi Jihad hanya terdiam. Ia lalu melirik ke arah Jihad tanpa berkata apapun, seolah memahami bahwa pertanyaan barusan benar-benar membuat Guardian itu merasa kesetiaannya telah diragukan. Sesaat setelah itu terdengar teriakan keras dari Jihad. Ternyata ia baru saja menerima bokeh mentah dari Kaisar hingga membuat kepalanya benjol. Melihat reaksi Jihad, Kaisar justru mengucapkan terima kasih karena Guardiannya telah menyampaikan isi hatinya dengan jujur. Dengan nada yang lebih tenang, Kaisar kemudian mengatakan bahwa sekarang dirinya tidak punya pilihan selain menerima quest tersebut. Bukan hanya karena resiko yang harus dihadapi, tetapi juga karena ucapan Jihad baru saja sudah berhasil membuatnya benar-benar terpancing emosi. Kemudian Kaisar kembali mengalihkan pandangannya ke layar yang berada di hadapannya. Dengan wajah serius, ia mulai membaca deskripsi quest tersebut satu persatu. Di sana tertulis bahwa ia harus membuktikan melalui trial bahwa dirinya benar-benar layak untuk mewarisi peninggalan Caesar. Membaca syarat tersebut, Kaisar pun kembali terdiam karena kini ia menyadari bahwa quest yang dia terima bukanlah quest biasa, melainkan sebuah ujian untuk menentukan apakah dirinya pantas menjadi pewaris Caesar. Lalu Kaisar pun bergumam pelan setelah membaca deskripsi quest tersebut. Menurutnya itu hanyalah sebuah trial. Kemudian ia mengingat bahwa dirinya pernah berhasil mengalahkan Iron Blood Demonic Dragon, sehingga ia merasa seharusnya mampu menyelesaikan ujian tersebut. Dengan keyakinan itu, Kaisar mulai menepis keraguan yang sempat memenuhi pikirannya dan bersiap menghadapi trial yang telah menantinya. Kemudian panel biru kembali muncul di hadapan Kaisar dan melontarkan sebuah pertanyaan, apakah dirinya setuju untuk menerima quest tersebut. Kaisar pun terdiam sejenak sambil menatap pernyataan yang terpampang di hadapannya. Lalu Kaisar kembali bergumam bahwa tidak ada gunanya terus berpikir terlalu jauh. Dengan penuh keyakinan ia berkata, baiklah mari kita lakukan. Seraya memutuskan untuk menerima quest tersebut. Kemudian senyum tipis mulai terlihat di wajah Kaisar. Dengan tatapan yang dipenuhi keyakinan, ia berbicara lirih dalam hati bahwa apapun monster yang menghalangi jalannya nanti, semuanya akan ia hancurkan. Ucapan itu menjadi penegas tekad Kaisar bahwa dirinya siap menghadapi segala rintangan yang menanti di dalam quest tersebut. Tidak lama dari itu, panel biru pun muncul bertuliskan Trial of Fate dimulai. Scene pun beralih ke sebuah kastil megah yang berdiri dengan gagah. Di sanalah kisah Kaisar bermula saat ia memperoleh kartu Caesar, sebuah hidden piece yang sangat langka. Mendengar penjelasan itu, pria parubaya di hadapannya langsung terkejut. Sambil menunjuk ke arah Kaisar, ia bertanya dengan nada tak percaya, apa yang baru saja Kaisar katakan? Apa baru saja Kaisar mengatakan Caesar dan dirinya adalah apostelnya? Kaisar hanya tersenyum tipis. Ia sedikit menundukkan badannya dan meletakkan tangannya di dadanya sebagai tanda hormat. Lalu menjawab dengan tenang bahwa semua yang ia katakan adalah benar. Dialah apostel yang dipilih oleh Caesar. Lalu Kaisar menjelaskan maksud kedatangannya. Dengan tenang ia mengatakan bahwa tujuannya datang adalah untuk meminta blessing. Sebagai balasannya ia bersedia membantu dan melindungi desa tersebut. Namun belum sempat menjelaskan lebih jauh, pria parubaya itu tiba-tiba menyiram Kaisar dengan seember air, membuat ucapannya berhenti seketika. Dengan wajah geram, Kaisar langsung menanyakan alasan pria parubaya itu menyiram tanpa penjelasan. Mendengar pertanyaan tersebut, pria parubaya itu justru berteriak, menyuruh Kaisar untuk diam.
Dengan nada penuh amarah, ia mengatakan bahwa kaisar hanyalah seorang apostol rendahan. Menurutnya, kaisar telah berani membawa tubuh yang kotor itu ke tempat suci, sebuah tindakan yang dianggap sebagai penghinaan. Akibat perbuatannya itu, permintaan kaisar pun dinyatakan batal. Pria parubaya itu kemudian berbalik badan melangkah masuk ke dalam kastil. Sesaat kemudian pintu kastil ditutup dengan dentuman yang keras tepat di hadapan kaisar. Kemarahan kaisar pun memuncak. Dengan suara lantang ia berteriak, "Setidaknya serahkan dulu hadiahnya sebelum pergi." Dari balik pintu, pria parubaya itu menjawab dengan nada dingin, "Tidak ada hadiah untuk seorang sepertinya. Sekarang tinggalkan tempat itu." Kemudian kaisar berbalik badan meninggalkan tempat itu sambil berjalan. Ia bergumam dengan nada heran, "Apa Kasiar pernah merampok mereka semua?" Sampai-sampai pria parubaya itu langsung naik pitam hanya karena mendengar namanya. Dan ternyata pria parubaya yang kaisar maksud ialah pendeta. Anehnya, pendeta di sana langsung ketakutan saat kaisar menyebut nama Kasiar. Setelah meninggalkan kastil, kaisar memutuskan mengisi perutnya dengan sebuah hamburger. Sambil menikmati setiap gigitannya, ia membuka panel biru dan kembali memeriksa deskripsi kelas miliknya. Panel biru yang kaisar buka menampilkan sebuah gambar dewa Kasiar yang bertuliskan War God Kasiar, Master of Turtle, dan satu-satunya dewa yang ditakuti oleh dewa-dewa yang lain. Setelah membaca deskripsi, kaisar berkata ternyata Kasiar ditakuti oleh dewa-dewa yang lain. Bagi para pendeta parubaya tadi, mungkin mendengar nama Kasiar ia sudah membayangkan iblis yang begitu seram. Jadi saat kaisar menerima questnya, ia sadar paling tidak akan ada segerombolan monster elit yang akan muncul, tapi ia rasa dia telah salah. Tak lama kemudian kaisar tiba di dalam sebuah goa. Namun baru beberapa langkah masuk, ia dikejutkan oleh sebuah bola besi raksasa yang tiba-tiba jatuh dari atas. Dentuman keras itu membuatnya seketika panik. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya, sementara matanya membelalak penuh keterkejutan. Dengan suara lantang, kaisar berteriak, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bola besi besar ini bisa muncul secara tiba-tiba?" Di sisi lain, Jihad yang mengalami hal yang sama, namun kali ini yang berjatuhan bukanlah bola besi, melainkan hujan senjata tajam berupa pedang, dagger, dan tombak. Pemandangan itu membuatnya membeku sejenak. Dengan wajah panik, Jihad berteriak, "Apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba begitu banyak senjata yang menghujani dirinya?" Sementara itu, Eliza menyaksikan kejadian tersebut juga tampak terkejut. Kemudian dengan tergesa-gesa, Jihad langsung menyuruh sang master untuk melihat ke arah sisi kanan. Mendengar peringatan itu, kaisar segera menoleh arah yang ditunjuk Jihad. Dengan nada heran, ia pun bertanya, "Apalagi yang sedang terjadi sekarang?" Mendengar pertanyaan tersebut, Jihad langsung menjawab dengan nada serius bahwa ada sesuatu yang baru saja mulai terjadi. Lalu panel biru pun muncul bersamaan dengan kemunculan pusaran cahaya berwarna biru yang menyerupai sebuah portal. Dari dalam pusaran itu, panel tersebut mengumumkan bahwa War God Kasiar telah bangkit dari segelnya. Tak berhenti sampai di situ, panel biru kembali menampilkan informasi mengenai trial yang harus dijalani kaisar. Tugas yang diberikan ternyata bukanlah mengalahkan lawannya, melainkan hanya bertahan hidup selama 5 menit menghadapi War God Kasiar. Sementara itu, kaisar yang melihat pusaran biru tersebut mulai dibuat kebingungan. Dengan tatapan penuh rasa penasaran, ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya yang sedang terjadi di hadapannya. Namun belum sempat ia menemukan jawabannya, sepasang kaki perlahan mulai keluar dari dalam portal itu. Sesaat kemudian, War God Kasiar akhirnya menampakkan dirinya. Ia berdiri dengan aura yang begitu mengerikan sambil melipat kedua tangannya. Tak lama dari itu, panel merah pun muncul memberitahukan bahwa War God Kasiar telah bangkit, menandakan bahwa kelas quest akan dimulai. Kemudian mata kaisar langsung membelalak saat melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Dengan nada penuh keterkejutan, ia bergumam bahwa sebelumnya dirinya mengira setelah menerima quest tersebut yang akan muncul hanyalah segerombolan monster, entah itu monster elit maupun monster mitik. Namun kenyataannya justru jauh di luar dugaannya. Sosok yang muncul ternyata adalah Dewa Kasiar itu sendiri. Yang lebih mengejutkan lagi, tugas yang diberikan kepadanya bukanlah mengalahkan sang Kasiar, melainkan hanya bertahan hidup selama 5 menit dalam menghadapi Kasiar. Tak mau membuang waktu, kaisar langsung membuka telapak tangannya. Sesaat kemudian cahaya merah yang berkilau mulai muncul dari genggamannya. Dari cahaya itu, pedang andalannya pun perlahan muncul dan kembali berada di tangannya. Sambil menggenggam erat pedang tersebut,
Senyum tipis mulai terlihat dari wajah Kaisar. Dengan penuh keyakinan ia berkata bahwa tugas kali ini bukanlah mengalahkan Kasiar, melainkan hanya bertahan hidup selama 5 menit menghadapi sang dewa. Kemudian Kaisar mengangkat pedangnya dan meletakkan di atas pundaknya. Dengan wajah tengilnya ia menatap Dewa Kasiar tanpa mengubah ekspresinya sedikit pun. Sambil tersenyum tipis, Kaisar pun berkata bahwa jika hanya soal bertahan hidup, ia sangat percaya diri. Di sisi lain, Kasiar hanya menatap Kaisar dengan raut wajah yang begitu menyeramkan. Ia sama sekali tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi tatapannya saja sudah memberikan tekanan yang begitu besar. Sementara itu, Kaisar yang sebelumnya percaya diri kini hanya bisa terperangah. Keringat dingin mulai bercucuran di wajahnya karena ia akhirnya merasakan sendiri tatapan mengerikannya aura yang dimiliki oleh Warkot Kasiar. Tak lama setelah itu, Kaisar kembali bergumam dengan wajah yang mulai dipenuhi ketegangan. Ia mengatakan bahwa dirinya merasakan tekanan yang begitu kuat hingga seluruh tubuhnya seolah tidak bisa digerakkan. Semakin lama tekanan itu terasa semakin berat. Menurut Kaisar, sensasi yang ia rasakan seakan ada rantai yang tak kasat mata yang membelit dan mengikat seluruh tubuhnya, membuatnya nyaris tidak mampu bergerak sedikit pun. Di tengah tekanan yang terus menjerat tubuh Kaisar akibat skill milik Kasiar, Dewa Kasiar perlahan mulai melangkah mendekatinya. Setiap langkah yang diambil sang dewa membuat suasana semakin mencekam. Sementara Kaisar masih berusaha melawan tekanan yang membelenggu tubuhnya. Melihat keadaan tersebut, dia langsung panik. Dengan nada penuh kekhawatiran, ia segera memperingatkan sang master dan memerintahkan Kaisar agar segera bersiap menghadapi Kasiar. Kemudian Jihad kembali menoleh ke arah Kasiar dengan wajah yang dipenuhi kepanikan melihat sang master hanya terdiam di tempat tanpa melakukan apapun. Jihad pun langsung bertanya mengapa Kaisar hanya terdiam dan tidak bergerak sedikit pun. Jihad terus mendesak Kaisar untuk segera bertindak karena menurutnya mereka sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Sementara itu, Kaisar terus berusaha melawan tekanan luar biasa yang membelenggu tubuhnya. Meski telah mengerahkan seluruh tenaganya, ia tetap tidak mampu bergerak dengan leluasa. Di tengah usahanya melawan tekanan tersebut, Kaisar pun bergumam dengan nada yang kebingungan. Ia mempertanyakan apa yang sedang sebenarnya terjadi pada dirinya karena trait hero yang selama ini selalu menjadi andalannya justru tidak mampu diaktifkan. Setelah melangkah hingga tepat berada di hadapan Kaisar, Dewa Kasiar kembali menghentikan langkahnya. Ia lalu menatap Kaisar dengan raut wajah yang begitu menyeramkan. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul di hadapan Kaisar bahwa tulisan berwarna itu jelas menyatakan trait miliknya telah dinonaktifkan dan itu bukan status efek. Kaisar hanya terdiam sejenak, merasakan kejanggalan yang belum pernah ia alami. Tanpa mengatakan apapun, Kaisar tetap menggenggam pedangnya erat-erat, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dan di hadapan Kaisar, Dewa Kasiar berdiri dengan tatapan yang penuh tekanan, sementara Jihad berada di belakang Kaisar, waspada dengan mata yang bersinar hijau, siap melindungi Kaisar. Kaisar hanya bisa mengerenyit sambil menahan tekanan yang membebani seluruh tubuhnya. Dalam hati ia bergumam, tanpa menggunakan skill atau efek apapun, bagaimana Kasiar bisa mengeluarkan tekanan sebesar itu. Tiba-tiba Kasiar mengeluarkan teriakan menggelegar yang mengguncang seluruh ruangan. Suara itu dipenuhi wibawa dan amarah, membuat tekanan yang menyelimuti sekeliling terasa semakin mencekam. Kaisar refleks membelalak, sementara rasa takut yang sebelumnya ia tahan kini semakin menguasai dirinya. Di sisi lain, Jihad dan Elisa ikut merasakan aura mengerikan itu dan tak mampu lagi bertahan. Keduanya memilih untuk menjauh sambil diliputi ketakutan, yakin bahwa kali ini Kaisar benar-benar berada di ambang kehancuran. Dalam benak mereka satu pikiran yang sama terlintas, perjalanan Kaisar tampak akan berakhir di tempat itu. Lalu Kaisar lanjut bergumam bahwa Jihad pikir dirinya takut hanya karena sekumpulan data, dan Kaisar beranggapan bahwa pertarungan ini adalah harga diri. Lalu Kaisar berteriak keras ke arah Jihad bahwa kali ini jangan bercanda. Kemudian Jihad menoleh ke belakang memastikan masternya baik-baik saja. Tanpa ingin membuang waktu lebih lama, Kaisar segera mengangkat pedangnya dan mengarahkan tepat ke arah hadapan Dewa Kasiar. Meski raut wajahnya masih menyimpan kegugupan, tatapannya tetap tajam dan penuh tekad. Dengan suara lantang, ia menantang Kasiar. Setelah semua yang telah ia lalui, apa Kasiar pikir ia hanya takut padanya? Ucapan itu menjadi bukti bahwa di balik rasa gentarnya, Kaisar sama sekali tidak berniat mundur.
Jihad yang berada di belakang kaki Kaisar, ia melihat bahwa Kaisar gemetar begitu kuat. Dan Jihad bertanya kepada Kaisar, kenapa kakinya gemetar begitu kencang untuk seorang yang katanya tidak takut. Kemudian Kaisar pun berbalik badan dan menyuruh Jihad untuk diam karena ia ingin terlihat keren di hadapan Dewa Kasiar. Dan Jihad menjawab perintah dari Kaisar dan mendoakan bahwa rencana Kaisar semoga berhasil. Kaisar perlahan mengalihkan tatapannya ke arah Dewa Kasiar. Meski tekanan yang menyelimuti tubuhnya belum saja menghilang, ia tetap memasang senyum tipis. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa semuanya skill yang selama ini diberikan Kasiar ternyata sangat berguna. Setelah mengucapkan itu, Kaisar perlahan menurunkan pedangnya dan menyarungkannya kembali. Tindakannya membuat suasana sejenak menjadi hening. Tatapannya tetap tertuju pada Kasiar. Sebelum ia kembali membuka suara, Kaisar beranggapan penalti kegagalan dari Inheritance of Fate ini benar-benar keterlaluan. Nada bicara Kaisar terdengar seperti keluhan, tetapi sorot matanya sama sekali tidak menunjukkan niat untuk menyerah. Di hadapan sang dewa, Kaisar tetap berdiri tegak, seolah menerima semua konsekuensi yang harus ia hadapi. Lalu Kaisar kembali marah bahwa jika trialnya gagal, segalanya langsung diambil hanya karena gagal menyelesaikan satu quest. Lalu Kaisar sadar bahwa mengeluh soal quest tak akan merubah situasinya. Tapi tetap saja Kaisar merasa sangat dirugikan jika trialnya gagal. Lalu Kaisar mengepalkan kedua tangannya, lalu berteriak dengan suara yang dipenuhi rasa frustasi. Untuk pertama kalinya ia meluapkan seluruh isi hatinya di hadapan Dewa Kasiar. Dengan nada penuh penyesalan, ia mengungkapkan betapa besar perjuangannya yang harus ia lalui demi mendapatkan setiap item yang ia miliki sekarang. Semua itu ia raih melalui pertarungan tanpa henti, mempertaruhkan nyawa berkali-kali hingga akhirnya mampu mengumpulkan perlengkapannya yang menjadi sumber kekuatannya. Dan Kaisar menebak bahwa Kasiar pasti tidak tahu akan hal itu semua. Lalu Jihad yang kebingungan melihat tingkah masternya yang sedang bersandiwara. Ia mengatakan bahwa masternya sudah sedikit gila. Dan Kaisar yang mengeluarkan mimik wajah yang sedih, ia kembali mengatakan akhirnya ia dapat gear dan item yang bagus. Lalu berpikir kalau kehidupan gaming ia akhirnya mulai meningkat. Jihad yang memperhatikan Kaisar, ia kembali bertanya apa yang sedang Kaisar lakukan. Kenapa Kaisar hanya membual bukannya bertarung? Lalu Kaisar menjawab, tenanglah, waktunya akan berakhir karena sekarang tinggal tersisa 1 menit lagi. Lalu Jihad mengacungkan jempolnya dan mulai memahami akal bulus Kaisar. Ternyata itu alasannya, Master memang sedang mengulur waktu. Menurut Jihad, kecerdasan Masternya akan jadi inspirasi bagi semua player Master, ucap Jihad dengan penuh semangat. Tapi tiba-tiba hal yang tidak disangka terjadi. Kaisar melompat melesat seperti peluru sambil mengangkat pedangnya. Kemudian Jihad berteriak, bertanya apa yang sedang masternya lakukan. Saat tepat di depan Dewa Kasiar, Kaisar pun bergumam. Sekarang saatnya ia gunakan backstab saat Kaisar lengah, dan jika dirinya bisa mengalahkan Kasiar, mungkin akan ada hadiah tersembunyi yang ia dapatkan. Dan panel biru pun muncul menginformasikan bahwa backstab milik Kaisar telah aktif. Dan tiba-tiba Kaisar sudah berada tepat di belakang sang dewa. Lalu ia mengangkat pedangnya, mengumpulkan seluruh tenaganya hendak membunuh Wargod Kasiar sekaligus. Kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Kasiar bukannya takut, ia hanya tersenyum tipis dan langsung berbalik badan, kemudian mencekik Kaisar dengan sekuat tenaga hingga Kaisar merintih kesakitan. Di tengah rasa sakit akibat dicekik Kasiar, Kaisar pun bergumam bahwa skill backstab saja tidak mempan untuk melawannya. Tanpa memberi kesempatan kepada Kaisar untuk bereaksi, Dewa Kasiar mencengkeram lehernya dengan satu tangan, lalu menghantamkan tubuh Kaisar ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Benturan keras itu memicu gerombolan kejut yang membuat tanah di sekelilingnya retak dan puing-puing berterbangan ke segala arah. Melihat pemandangan itu, Jihad sontak berteriak, memanggil masternya dengan nada penuh kepanikan. Wajahnya dipenuhi kecemasan, takut serangan tersebut telah mengakhiri perlawanan Kaisar. Di tengah kepulan debu, Kaisar yang dicekik tidak bisa bergerak. Kesadarannya lenyap akibat benturan yang sangat dahsyat. Sementara cairan merah keluar deras dari dalam mulutnya, menjadi bukti betapa mengerikannya kekuatan sang Dewa Kasiar. Terima kasih sudah menonton video Mimin sampai habis. Untuk video selanjutnya, Mimin usahakan secepat mungkin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video selanjutnya.